Oke, akhir minggu dari minggu ketiga bulan Oktober sepertinya banyak hal yang bisa dibilang ada sedikit perubahan, tapi banyak hal juga yang relatif tidak berubah sama sekali. Dan poin utama adalah shutdown yang masih tetap berlanjut dengan kondisi bahwa DPR Amerika masih tetap deadlock. Kira-kira apakah ini akan berdampak selanjutnya sampai minggu depan? Itu yang mungkin kita harus tunggu terlebih dulu secara kepastian yang masih tetap membayangi. So, ada juga beberapa hal yang kaitannya dengan politik yang ada di Jepang. Yang kelihatannya juga akan sangat seru untuk dinantikan apakah Perdana Menteri Jepang yang baru akan secara otomatis milik dari Takaichi atau justru akan ada partai oposisi yang menggantikannya. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market pertama datang dari ketegangan Amerika dan China. Sepertinya masih bisa dibilang ini masih tetap panas, bahkan relatif lebih panas di 1 atau 2 hari terakhir ya. Ini katanya dengan komitmen dari China yang akan memperlakukan kebijakan untuk masalah ditahan ataupun diperketatnya kebijakan ekspor mineral tanah jarang. Nah, kurang lebih aturan ini akan berlaku per 8 November mendatang. Tapi ya seperti biasa Amerika mengeluh dan akhirnya menuduh China mencoba untuk memonopoli pasar. Nah, kemudian yang kedua datang dari politik Jepang yang sampai detik ini kita tidak tahu pasti apakah Takaichi akan langsung menjabat sebagai Perdana Menteri apa tidak. Kondisinya berubah drastis saat Komito memutuskan keluar dari koalisi, sehingga akhirnya mau tidak mau partai LDP tidak punya partner koalisi, dan itu yang membuat kenapa Takaichi tidak segera langsung ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Oke, kemudian yang kaitan yang ketiga adalah ini masih tetap dalam perang dan kaitannya dengan Rusia, Ukraina yang masih tetap sulit dan bahkan diakui oleh Trump sebagai perang yang paling sulit untuk didamaikan. Nah, rencananya kemungkinan akan ada pertemuan, tapi bukan hari ini, bukan minggu ini, tapi melainkan minggu depan. Tapi hasil pembicaraan tadi malam antara kedua pemimpin negara tersebut bisa dibilang konstruksif lah ya. Kalaupun misalkan kita bilang itu terjadi kesepakatan, yang terjadi adalah hanya kesepakatan terkait dengan tanggal dan juga tempat untuk terjadinya pertemuan antara kedua negara. Tapi terkait dengan rencana perdamaian belum tentu. So, kita lihat dari sini posisi dari ketegangan Amerika dan China ternyata dipicu oleh memanasnya kaitannya dengan pernyataan dari Scott Bessent dan juga perwakilan dagang dari Amerika yaitu Greer. Mereka berdua kurang lebih menunjuk atau menuduh Beijing dalam hal ini memonopoli kaitannya dengan ekspor rare earth mineral. Ya, padahal sudah dijelaskan berulang kali oleh China bahwa aturan tersebut adalah legal dan sesuai dengan norma hukum internasional, dan juga ini pernah disandingkan beberapa waktu lalu termasuk waktu pertemuan di Swiss 2 atau 3 bulan lalu. Nah, masalahnya adalah dengan kondisi yang saat ini terjadi, meskipun tidak ada ancaman tarif yang akan dinaikkan seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Trump untuk dilakukan per 1 November, kenyataannya tarif tersebut tidak dihapuskan. Dan kita tahu bahwa ini bisa menjadi bom waktu kalau seandainya tidak ada konklusi di antara keduanya untuk mendinginkan suasana. Ya, setidaknya memang hanya sampai saat ini yang terjadi adalah adu argumen ataupun adu perdebatan kata-kata. Tapi masalahnya adalah ini akan meruncing kalau sampai ke akhir Oktober ini, kemudian maju ke bulan November, karena di bulan November kurang lebih akan ada agenda pertemuan antara Xi Jinping dengan Trump. Itu saat kunjungan Trump ke Korea Selatan. Nah, tapi juga ada poin utamanya, yaitu bahwa deadline untuk masalah perang atau gencatan senjata tarif itu adalah di tanggal 10 November. Jadi kalau misalkan dalam 2 minggu ke depan ini tidak beres, maka hampir bisa dipastikan ini akan mengancam terkait dengan nasib dari apakah mereka akan melakukan perpanjangan gencatan senjata tersebut atau tidak. Kalau tidak, ya otomatis kita akan kembali ke titik awal di mana saat itu terjadi peperangan ataupun perang tarif. Nah, perang tarif ini yang akhirnya menghubungkan kepada sentimen global, kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, dan akhirnya memicu tekanan kepada indeks saham global. Nah, tapi kita lihat ya, biasanya ini di detik-detik terakhir akan terjadi koordinasi yang positif, kemudian mereka akan saling mengklaim akan terjadi pertemuan dan bisa bekerja sama. Kalau itu yang terjadi, berarti otomatis faktor ini bisa diagendakan untuk hilang beberapa waktu ke depan. Tapi kalau selama ini belum terjadi kesepakatan, maka akan sulit untuk pasar bergerak optimis, walaupun kita sedang menantikan terkait dengan FOMC Oktober yang katanya akan memangkas 25 basis point. Ya, pada dasarnya apa yang terjadi pada Amerika dan China ini akan menjadi topik utama sampai minggu depan. Kemudian yang kita lihat yang juga terjadi pada politiknya Jepang. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa kemenangan Takaichi tidak langsung secara otomatis
dipilih atau ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Kalau beberapa tahun yang lalu, saat LDP menguasai parlemen secara suara mayoritas, maka posisinya siapapun yang menjadi ketua LDP itu akan secara otomatis juga akan langsung ditunjuk atau dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Sayangnya hal tersebut tidak akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Terlebih, dari 2 pertemuan atau 2 pemilu terakhir, Partai LDP bisa dibilang kalah suara dan bisa dibilang juga bergantung pada koalisi. Nah, sayangnya koalisi terakhir, Komeito, itu langsung memutuskan untuk mundur. Dan kali ini bisa dibilang partner koalisinya belum menentu. Walaupun kemarin kita sudah sempat singgung ada tanda-tanda mereka akan bergabung dengan Nippon Ishin atau yang dikenal dengan Partai Inovatif Jepang. Nah, posisinya adalah kita belum tahu apa yang akan terjadi kesepakatan di antara kedua pihak sebagai koalisi baru. Nah, tapi di sisi lain, Takaichi juga perlu untuk menyusun rencana koalisi yang lebih paten ataupun lebih kuat supaya posisinya relatif lebih aman, termasuk juga posisi untuk LDP. Nah, di sisi lain juga kita harus pertimbangkan karena partai oposisi juga sedang menyusun rencana untuk merangkul semua partai oposan untuk kaitannya menggulingkan ataupun menguasai parlemen. Jadi dalam hal ini definitely akan ada ancaman. Mungkin saja kita akan dapatkan pemerintahan baru bukan lagi LDP tapi dari partai oposisi. Dan di tanggal 21 Oktober minggu depan kita akan lihat penentunya. Untuk saat ini calon daripada oposisi adalah Tamaki dan akan bersaing dengan Takaichi di tanggal 21 Oktober. Oke, selanjutnya adalah kaitannya dengan rencana pertemuan Trump dan Putin. Ya, dari percakapan telepon, keduanya mengklaim sebagai situasi yang konstruktif dan juga sangat hangat. Tapi masalahnya adalah kita belum tahu apakah ini akan terjadi penyelesaian terkait dengan perdamaian antara Rusia dan Ukraina apa tidak. Nah, tapi yang jelas di sini, Putin pun mengeluh kepada Trump bahwa dia tahu dia mengendus terkait dengan rencana pengiriman Tomahawk, rudal Tomahawk yang diminta Ukraina dari Amerika, itu adalah tujuannya untuk menyerang fasilitas energi dari Rusia. Dan Rusia pun, dalam hal ini Putin, melaporkan kepada Trump bahwa Ukraina sudah melakukan penyerangan. Nah, hal ini justru akan sedikit mempersulit proses perdamaian atau mengarah ke perdamaian, sehingga akhirnya Putin pun mengingatkan kepada Trump kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Trump tersebut akan membahayakan situasi, bukannya mengarah kepada perdamaian, justru akan bentrok, termasuk bentrokan antara hubungan Rusia dan Amerika. Ya, kita lihat ke depan, minggu depan akan terjadi penentunya. Apakah akan ada kesepakatan tertentu antara Putin dan Trump, atau justru ada syarat-syarat tertentu yang mungkin akan tetap memecah antara Rusia dan Ukraina. Yang jelas ini akan sulit dan itu yang diakui oleh Trump sebagai situasi yang paling sulit untuk didamaikan karena kedua negara juga masih tetap bersikukuh. Nah, di sisi lain untuk Anda yang bertransaksi emas, hati-hati teman-teman. Di sini ada peringatan dari HSBC yang mengatakan kelihatannya rally masih bisa berlanjut sampai 2026. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini harga sudah mendekati 4.400, itu bukan titik akhir. Ternyata mereka memperkirakan bisa terjadi lanjutan sampai 2026. Apalagi kalau kita ingat dengan proyeksi-proyeksi yang disampaikan oleh para bank besar seperti JP Morgan, Goldman Sachs yang notabene menargetkan sampai 4.900 di akhir tahun 2026, termasuk JP Morgan yang menargetkan 4.500 di akhir tahun ataupun bahkan 4.600 di tahun 2026. Nyatanya sampai saat ini kita sedikit lagi mencapai teritori tersebut. Artinya bisa saja bergerak lebih cepat dari perkiraan dan HSBC pun melihat hal yang sama. Dan faktor pendukungnya tetap sama. Faktor yang pertama adalah pembelian emas dari bank sentral yang masih tetap kuat, kemudian ada kekhawatiran defisit fiskal Amerika yang membekak, dan juga terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral. So, 3 poin utama ini kaitannya dengan emas dan itu akan sangat suportif. So, selama 3 poin ini tidak berkurang, maka posisinya adalah apapun yang terjadi pada geopolitik itu akan kecilnya diabaikan atau relatif minor dampaknya, alias berdampak penurunan terbatas. Nah, juga yang tak kalah menarik di sini adalah pernyataan ataupun peringatan dari HSBC. Ini bisa saja terhambat kenaikannya kalau seandainya penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Federal Reserve atau Fed itu ternyata lebih sedikit dibandingkan ekspektasi dari pasar. So, kita akan lihat ya. Posisi untuk saat ini adalah ekspektasinya 25 basis point dari pasar yang memperkirakan akan terjadi di bulan Oktober dan juga Desember. Nah, tahun 2026 sejauh ini market masih memperkirakan mungkin ada sekitar 100 basis point. That means mungkin sekitar 2 atau 3 kali cut rate di tahun depan. Tapi masalahnya adalah dot plot yang terakhir di bulan September yang lalu itu hanya menunjukkan sekitar 1 kali untuk tahun 2026. Tapi kita akan lihat perkembangan lebih lanjutnya adalah dot plot terbaru di akhir tahun nanti di bulan Desember. Nah, tapi pada dasarnya
Apa yang disampaikan HSBC dan juga JP Morgan ataupun bahkan Goldman Sachs, semuanya praktis melihat ada kondisi di mana diversifikasi dari para institusi itu masih akan berlanjut, dan itu pula yang akan mendukung kepada kenaikan atau rally emas. Nah, data untuk ekonomi hari ini hanya ada core CPI ataupun CPI dari zona Eropa. Selebihnya saya tidak melihat ada data yang terlalu signifikan akan menggerakkan market, walaupun tercatat di sini adalah industrial production dari Amerika. Tapi saya ragu ini akan menggerakkan market. Tapi apapun itu, kita akan lihat nanti malam apakah akan ada potensi profit taking berhubung inilah akhir pekan, atau dia akan langsung gaspol dan tembus level 4.400 sebagai peringatan bahwa kondisi yang saat ini terjadi adalah kepanikan, juga termasuk kaitannya dengan ketegangan Amerika dan Cina. Kira-kira apa yang akan terjadi nanti malam dan bagaimana dampak berikutnya, apakah emas masih punya peluang untuk koreksi atau lanjutkan kenaikan? Itu yang akan kita bahas di live streaming sore ini.